Akademi TV Program Kepemimpinan, Indonesia Lebih Baik dan Indonesia Bisa. Ribuan peserta I Am Presiden dari seluruh Indonesia telah mengikuti audisi di 12 kota besar Indonesia yang diadakan di berbagai kampus negeri maupun swasta. Mereka putra-putri terbaik bangsa, mewakili masing-masing daerahnya untuk digali kemampuannya menjadi seorang pemimpin negara di masa depan, yakni seorang presiden Indonesia di tahun 2030. Untuk mengikuti kompetisi ini, syaratnya para peserta harus berusia 17 hingga 40 tahun, memiliki kelayakan dan jiwa kepemimpinan, dan tidak tergabung sebagai anggota partai ataupun organisasi kemasyarakatan. 35 peserta yang telah lolos akan maju mengikuti karantina di Jakarta. Dan dari kompetisi ini, peserta yang lolos 10 besar akan berkesempatan mengikuti studi tour bersama Program Director I Am Presiden ke UEA Dubai dan Abu Dhabi. Dan tak hanya itu, sebagai juara I Am Presiden Season 2012-2013, pemenang akan mendapatkan uang tunai senilai 1,7 miliar rupiah. Dan yang tak kalah penting adalah berhak menyandang predikat sebagai juara I Am Presiden. Halo Indonesia! Selamat datang kembali di I Am Presiden, the reality TV show Akademi Program Indonesia Bisa. Bersama saya Ica Ninda. Dan saya Denieka. Nantinya di sini kita akan menemukan bakat-bakat pemimpin muda yang dinamis, berkualitas untuk visi negara Republik Indonesia di tahun 2030. Betul sekali Deni. Dan saat ini kita telah memilih finalis putra-putri terbaik bangsa yang telah terpilih untuk mewakili dari 10 kota audisi di Indonesia. Dan tentunya untuk memperebutkan gelar I Am Presiden yang pertama dan juga hadiah uang tunai senilai 1,7 miliar rupiah. Wow! Dan kini saatnya kita memperkenalkan Dewan Juri kita pada kesempatan kali ini. Untuk yang pertama, selamat datang kepada Bapak Dr. Muhammad Asmi, DBA, MBA, BBA. Beliau adalah Program Director dari I Am Presiden. Apa kabar Pak Asmi? Juri kita yang kedua, selamat datang kepada Bapak Profesor Dr. Cecep Sudirman Ansari, MA, MPD. Beliau merupakan Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia. Kang Cecep, apa kabar? Dan juri kita yang ketiga, Dr. Hanta Yuda AR. Beliau adalah Direktur Eksekutif Poltreking Institute, Center of Democracy and Leadership Research. Apa kabar Pak Hanta? Ya, Dani, terima kasih. Iya, Deni, nampaknya ketiga dewan juri kita sudah sangat siap nih ya untuk menilai siapakah yang berhak untuk melaju ke babak selanjutnya. Karena di episode yang lalu ternyata saking bagusnya para finalis akhirnya tidak ada yang tereliminasi episode yang lalu ya. Wah, luar biasa. Dan pastinya di episode kali ini persaingan lebih seru Ica, karena nantinya para finalis akan melaksanakan debat I Am Presiden. Wow, pastinya pemirsa di rumah sudah tidak sabar nih menunggu. Setuju, langsung saja untuk itu ini dia debat I Am Presiden grup pertama. Hoirul Rizal dari kota Surabaya. Yandi Chow dari Pontianak. Dan Yen Apriani dari Bandung. Ya, dan kami persilakan untuk ke-9 finalis lainnya untuk meninggalkan stage karena sesaat lagi kita akan segera mulai debat I Am Presiden grup yang pertama. Dan pastinya debat kali ini akan bertindak sebagai moderator pada debat I Am Presiden kelompok 1.
Beliau adalah Direktur Eksekutif Poltreking Institute Center of Democracy and Leadership Research. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Dr. Hanta Yuda. Baik, halo Indonesia. Hari ini kita menghadirkan 3 kandidat luar biasa akan melakukan semacam uji kompetensi, bedah kapabilitas, dan melakukan debat terhadap visi misi mereka. Baik, untuk itu kita beri kesempatan. Pertama adalah Gus Rijal menyampaikan visi misinya selama 2 menit. Dipersilakan. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Saudara Presiden Yandi dan yang saya hormati Saudari Presiden Yen dan Dewan Juri sekalian yang sangat berbahagia. Skala prioritas kebijakan yang saya lakukan adalah pada aspek ataupun bidang pendidikan. Dan pendidikan ini membutuhkan satu pemerataan di setiap wilayah yang ada di Nusantara ini. Di antaranya adalah perluasan akses pendidikan yang tinggi, peningkatan mutu pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia yang produktif menuju ekonomi berbasis pengetahuan. Saudaraku, kita memiliki potensi sumber daya alam yang sangat melimpah di negeri ini. Tetapi potensi tersebut sampai saat ini belum banyak tergali dan masyarakat masih kurang menikmati terhadap potensi itu sendiri. Oleh karena itu, pendidikan yang akan saya lakukan nantinya adalah menggali potensi yang ada di masing-masing wilayah itu sendiri. Di antaranya adalah saya akan menghadirkan pendidikan di daerah-daerah. Kita memiliki 508 kabupaten kota dari 33 provinsi yang tersebar di Nusantara ini. Tetapi sampai saat ini pemerataan pendidikan masih ada di perkotaan-perkotaan. Daerah kurang begitu banyak menikmati terhadap akses pendidikan yang layak, pendidikan yang berkompeten, pendidikan yang baik, pendidikan yang modern, dan pendidikan yang benar-benar bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, maka nantinya pada kepemimpinan saya akan membangun banyak perguruan tinggi. Di antaranya adalah menghadirkan politeknik yang ada di masing-masing daerah. Jika tahun 2012 saat ini kita memiliki 150 politeknik, maka nantinya dari 508 kabupaten kota yang ada di Indonesia, saya akan menghadirkan 1000 politeknik yang berkesesuaian dengan potensi sumber daya alam. Di antaranya, kalau kita punya kelapa sawit, di situ ada politeknik yang membidangi tentang kelapa sawit. Itulah visi saya untuk 2030 tanpa mengesampingkan prioritas bidang yang lainnya. Tangan untuk Khairul Rijal. Baik, selanjutnya aturan main kita, kandidat lainnya, Presiden Yandi dan Yen, dipersilakan untuk membedah atau mendebat atau mengklarifikasi atau mengajukan pertanyaan atau semacam komentar kepada Gus Rijal. Kita mulai 1 menit kepada Yandi, silakan. Baik, terima kasih Presiden Gus Rijal. Saya sangat sependapat dengan visinya Bapak Presiden bahwa pendidikan ini harus mendapatkan prioritas. Sebetulnya kalau di visi saya, apa yang Bapak sampaikan merupakan bagian dari visi saya, yaitu menjadikan Indonesia surga pendidikan bagi dunia. Jadi tentu saya sangat setuju bahwa Bapak Presiden ternyata sepakat juga dengan visi saya, namun yang tadi Bapak Presiden sampaikan adalah teknis, jadi mungkin nanti Bapak akan saya tempatkan menjadi Menteri Pendidikan saja, Bapak itu akan lebih cocok. Ya. Terima kasih Bapak. Iya. Jadi Yandi lebih tepat mengatakan Gus Khairul Rijal itu lebih tepat jadi Mendiknas atau Mendikbudnya beliau saja. Seperti sebelumnya, Yen untuk memberi komentar atau mendebat visi misi dari Presiden Rijal. Ya, baik, terima kasih Bapak kesempatannya. Saya mau bertanya kepada Presiden Gus Rijal, pada kenyataannya sumber daya manusia kita mengalami peningkatan dari segi intelektualitas, tapi mengapa dalam pengelolaan sumber daya alam masih saja kurang dan masih kurang memiliki daya saing? Jadi bagaimana menurut Bapak? Saya tadi menegaskan bahwasannya pendidikan kita nantinya akan kita hadirkan di masing-masing daerah
yakni menyesuaikan dengan potensi sumber daya alam yang ada di daerah itu sendiri. Ketika pendidikan itu langsung diterapkan, diamalkan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, otomatis bukan hanya pendidikan teori yang kita dapatkan, yakni pendidikan praktek langsung. Ada nilai tambah yang akan kita dapatkan dari adanya program itu sendiri. Tidak lain adalah hadirnya investor yang akan memanfaatkan potensi sumber daya manusia yang ada di masing-masing daerah. Karena kita sudah memiliki tenaga yang siap kerja, tenaga yang siap didik, tenaga yang terampil, dan itu ada di masing-masing daerah. Tidak harus kemudian kita mengekspor dari kota. Tidak harus kemudian kita menghadirkan tokoh-tokoh dari luar negeri. Tetapi di daerah kita bisa menciptakan pendidikan. Oleh karena itu, pemerataan pendidikan ini harus kita lakukan, dan kalau kita memiliki 508 kabupaten kota yang tersebar di 33 provinsi, idealnya 1 kabupaten, 2 politeknik. Dan pada tahun 2012 masih 150 dengan 50 pendidikan negeri. Ya. Nah, kalau misalkan di Indonesia memiliki 1000 politeknik, masing-masing kabupaten itu ada 2, dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, insya Allah potensi sumber daya alam akan tergali dengan baik. Baik, tepuk tangan untuk Gus Rijal, punya visi besar membangun Indonesia dimulai dari pemerataan pendidikan. Jadi konsep besarnya adalah membangun Indonesia dengan mencerdaskan manusia Indonesia. Baik, kita lempar bagaimana ke Dewan Juri memberikan komentar. Tadi Anda orientasinya itu adalah sangat begitu ke depan. Namun yang pasti ketika kita kompetitif, mampukah kita? Sebab Anda itu kan harus memikirkan, artinya memikirkan jalan keluar yang terbaik. Sehingga harus memahami peta dulu pendidikan. Sebab tidak kita seperti instan sifatnya atau membalikan telapak tangan. Maka dari itu pertanyaannya, menggali potensi yang ada. Sementara presiden pun sampai saat ini juga tidak ada political action. Baru sebatas political will, bagaimana menurut persepsi Anda, kemudian Anda sebagai presiden 2030, 2029-2030. Silakan, Pak Rijal. Kuncinya adalah pemimpin itu sendiri harus memiliki konsistensi dan memanfaatkan potensi masyarakat yang ya mereka itu sangat gimana ya, kalau bisa dikatakan pemerintah saat ini itu baru memiliki 69 perguruan tinggi negeri. Sementara perguruan tinggi swasta itu 1136, itu di tahun 2012. Artinya peran swasta, peran masyarakat ini sangat signifikan. Kemampuan langsung pemerintah untuk menjadikan pendidikan yang sangat mumpuni. Nah, ketika presiden tidak akan mungkin mampu memanfaatkan potensi APBN-nya secara menyeluruh untuk penggarapan sektor pendidikan. Tapi kita mengharapkan peran swasta, mengharapkan peran luar negeri, bagaimana mereka bisa hadir pendidikannya di Indonesia langsung dengan memanfaatkan laboratorium sumber daya alam. Artinya pendidikan bukan pendidikan teori, pendidikan terapan, yakni ada di situ praktek yang langsung mereka lakukan, dan hasilnya adalah kualitas sumber daya manusia kita lebih mumpuni, sumber daya alam kita makin termanfaatkan dengan baik. Saya rasa seperti itu. Baik, tepuk tangan. Jadi amanah konstitusi kita memberikan ruang 10% APBN. Kalau ide visi misi ini bisa tercapai, besok orang Indonesia tidak hanya bangga dengan sumber daya alamnya, punya emas, punya tambang, tanah subur. Besok bangga karena manusia Indonesia sangat cerdas. Ini ya emosinya masih semangat banget karena masih ada, betul, lagi, masih ada 2 lagi. Tunggu dulu Pak ya, sabar dulu karena setelah lagi kita akan segera mulai untuk sesi yang selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di I Am Presiden, the reality TV show akhiri program Indonesia Bisa. Cukup membengkak, sebab program KB tidak berhasil. Untuk menikmati surga dunia yang Anda maksudkan itu. Possible. Kembali lagi di I Am Presiden, the reality TV show Academy Program Indonesia Bisa. Baik, kepada moderator sudah siap Bapak? Baik, siap. Langsung saja, ini dia debat I Am Presiden. Grup pertama ini dia Yandi Pontianak.
Baik, kita lanjutkan sekarang giliran Yandi. Silakan Yandi. Aturan mainnya masih sama. Yandi dipersilakan menyampaikan visi misinya tentang Indonesia 2030. Silakan. Baik, terima kasih moderator, Dewan Juri yang terhormat, Presiden Khairul Rizal dan Ibu Presiden Yen Yen. Kembali kita berbicara bahwa visi Indonesia surga bagi dunia, salah satunya adalah surga pendidikan bagi Indonesia itu sendiri. Salah satu yang akan saya lakukan adalah membangun dunia pendidikan di Indonesia dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi. Bahkan kita tidak menyentuh APBN. Kalau membangun pendidikan saja kita harus menghabiskan 20% dari APBN, maka sebetulnya itu sangat boros. Saya akan membangun pendidikan yang berkualitas dan bertaraf internasional tanpa menyentuh APBN dengan cara seperti saya berikan contoh adalah kita bisa saja mendatangkan cara dan manajemen bahkan pembangunan perguruan tinggi ataupun bahkan sampai kepada tingkat PAUD di Indonesia dengan cara bekerja sama. Saya berikan contoh yang lebih detail adalah ketika kita ingin membangun perguruan tinggi internasional di Indonesia, kita bisa melakukan kerjasama dengan beberapa contoh. Yang pertama adalah mereka silakan berinvestasi di Indonesia dengan nilai minimal yang kita tentukan. Kemudian perguruan tinggi tersebut harus menyerap tenaga pendidik lokal dari Indonesia. Apabila kualitas pendidikannya kurang, maka mereka kita kirim ke luar negeri untuk belajar dan kemudian kembali sebagai tenaga pendidik berstandar internasional. Yang kedua adalah bagaimana memberi kuota kepada anak bangsa untuk bersekolah pada perguruan atau dunia pendidikan internasional yang bertaraf internasional tersebut tanpa mereka harus ke luar negeri. Ini adalah kira-kira program yang ingin kita sampaikan yang lebih unggul. Kita akan memiliki QC untuk mengontrol itu, jadi kualitasnya tidak perlu diragukan. Terima kasih. Ya, jadi Yandi punya konsep membangun pendidikan mulai dari pendidikan anak usia dini sampai perguruan tinggi tanpa menyentuh APBN. Silakan Gus Rizal atau Yen Yen untuk mengomentari ide dari Yandi. Ya, terima kasih Presiden Yandi. Anda menyentuh visi tentang pendidikan sama dengan yang saya lakukan. Pertanyaan saya, bagaimana mungkin kita tidak memanfaatkan sedikit pun APBN untuk meningkatkan kualitas pendidikan? Itu yang belum Anda jawab. Sementara di pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945, negara berkewajiban, diantaranya adalah tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Ini tanggung jawabnya negara. Sementara negara tidak memanfaatkan APBN-nya untuk menganggarkan sektor pendidikan. Saya rasa itu hanya sebuah ornamen. Karena apa? Campur tangan langsung yang dilakukan oleh pemerintah tidak memiliki policy dan pola kerjasama yang dilakukan dengan luar negeri ataupun swasta itu pun juga nggak jelas. Kompensasi apa yang akan mereka dapatkan kalau misalkan swasta ataupun luar negeri itu akan melakukan hal yang seperti itu. Karena pendidikan itu tidak jelas keberhasilannya, tapi standar SDM-nya itu jelas kan gitu. Silakan Yen Yen barangkali. Langsung saja ya Bapak. Dia bilang hanya ornamen, retorika. Kalau Yen Yen gimana? Ya, kalau saya agak sedikit berbeda. Memang tema Pak Gus dan Pak Yandi sama ya. Tapi saya lebih kepada begini Pak Yandi. Bagaimana Anda memotivasi manusia-manusia tersebut untuk bisa lebih berprestasi dan juga mau melakukan pendidikan sebagaimana yang Anda sampaikan barusan. Silakan, Terima kasih. Yandi. Baik, terima kasih untuk Presiden Khairul Rizal. Saya perlu mengingatkan kembali, itulah hebatnya ketika seorang presiden yang mewakili negara mampu memberikan kualitas pendidikan kepada rakyat Indonesia tanpa mengganggu APBN. Itu yang pertama. Nah, itulah yang harus kita belajar dan kita lakukan kepada anak bangsa. Yang kedua kepada Presiden Yen Yen. Kenapa banyak yang tidak mau berpendidikan, ke sekolah dan memilih bekerja dan sebagainya? Itu karena kita tidak memberikan kualitas pendidikan yang seperti saya sampaikan. Ketika kualitas pendidikan itu adalah surga pendidikan, siapa yang tidak mau ke surga?
Itu pertanyaannya. Sehingga ketika kualitas pendidikan kita sudah bagus, bertaraf internasional, saya rasa semua orang akan bersekolah. Ya, jadi Yandi tetap bertahan membangun pendidikan Indonesia tanpa APBN. Kini saatnya Dewan Juri kita untuk menilai, mengomentari atau memberi pertanyaan. Kita mulai dari Profesor Cecep. Terima kasih. Ini luar biasa sesungguhnya. Namun memang di dunia, di samping luar biasa itu tadi, ada hal-hal yang sangat possible. Ketika tidak mengganggu APBN, ini agaknya lucu gitu. Cuman persoalan kemudian, ini kan gagasan, lalu kemudian strategi, lalu misi di dalamnya, dan itu boleh-boleh saja, why not? Bagaimana strategi yang lebih struggle ketika menghadapi hal-hal yang memang cukup krusial dan akut tentunya pendidikan di Indonesia. Silakan. Baik, terima kasih. Pada periode kepemimpinan saya, tentu saya membangun dunia pendidikan yang baru. Saya tidak akan menyentuh APBN, itu bisa dialokasikan untuk yang lain. Dan yang terakhir adalah ketika kita berbicara dari PAUD sampai dengan perguruan tinggi dengan asumsi di 2030 penduduk Indonesia kemungkinan akan mencapai sampai taraf 280 juta. Itu kembali saya katakan bahwa dengan jumlah rakyat 280 juta, maka ini adalah potensi bahwa dunia pendidikan jangan hanya dilihat pada aspek pendidikan, tapi ada aspek investasi dan aspek yang lain. Tentu internasional sangat berkeinginan memiliki jaringan pendidikan di Indonesia, perlu dikenal di Indonesia. Dan kalaupun ada dari PAUD internasional yang luar biasa, kita akan menjalin kerjasama supaya ada di Indonesia. Dan kita akan membuat itu merata di seluruh Indonesia, sehingga mereka semua, rakyat Indonesia mampu mengenyam pendidikan dengan cuma-cuma. Terima kasih. Selanjutnya Dr. Azmi, silakan. Sangat luar biasa Presiden Yandi. Cuma saya lihat visi yang ingin menjadikan Indonesia ini sebagai sebuah surga dunia ini tidak lengkap sekiranya hanya Anda tidak menjelaskan sebenarnya apakah surga dunia dan strateginya yang bisa Anda jaminkan kepada negara dan juga warga Republik Indonesia untuk menikmati surga dunia yang Anda maksudkan itu. Sila spesifik. Ya, baik, terima kasih. Sebetulnya program Indonesia Surga Bagi Dunia ada beberapa misi yang ingin kita capai. Salah satu aspek yang tadi saya sampaikan adalah terkait karena Presiden Rizal berbicara tentang pendidikan, maka itu satu item adalah surga pendidikan. Di luar daripada surga pendidikan, kita berbicara surga kesehatan, surga perdagangan, surga investasi, dan sebagainya. Tentu ini semua akan menggerakkan satu potensi yang kita miliki. Kita memiliki penduduk yang luar biasa. Kita memiliki potensi alam yang luar biasa. Kita memiliki letak Indonesia ini sudah sangat strategis. Sehingga itu semua tentu akan kita berdayakan dengan baik. Dan yang perlu kita sadari adalah bahwa Indonesia tidak mungkin hanya berdiri sendiri di era 2030. Kita butuh bekerja sama dengan pihak internasional. Dan inilah yang akan kita tawarkan sebagai nilai jual potensi Indonesia kepada dunia investasi di luar. Dengan demikian, ini akan memberikan benefit kepada rakyat Indonesia. Saya ambil contoh yang tadi di aspek kecil pendidikan saja, tentu ini akan dirasakan. Saya yakin adik-adik kita semua nanti akan mendapatkan satu hasil ketika bisa bersekolah secara gratis. Nah, inilah yang akan kita sebut sebagai surga. Mereka akan bisa hidup sejahtera, makmur. Dengan demikian tidak ada korupsi, tidak ada lagi kemiskinan, tidak ada lagi konflik sosial, tidak ada lagi kriminalitas. Terima kasih. Jadi Yandi kekeh dengan membangun personal branding Indonesia sebagai surga dunia. Baik, kita akan lanjutkan di sesi selanjutnya dengan giliran Yen. Ya. Luar Indonesia biasa. sebagai surga dunia. Cukup Betul. menarik. Semoga saja nanti di tahun 2030 benar-benar Indonesia sebagai surga dunia. Amin. Tepuk tangan sekali lagi untuk Yandi Chow dari Pontianak. Ya, sesaat lagi kita akan sudah saksikan Presiden yang cantik ini datang dari Bandung, ya Yen Apriani akan memaparkan visi misi di tahun 2030. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di I'm Presiden, the reality TV show, akhirnya program Indonesia Bisa. Bagaimana
Anda bisa meyakinkan investor. Saya tidak menjamin tahun 3000 itu akan lebih. Kembali lagi di I Am Presiden, the reality TV show Academy Program Indonesia Bisa. Dan kini saatnya saya ingin dengar mana pendukung dari Yen Yen Afriani. Presiden saja. Ini dia Presiden Yen Yen Afriani. Silakan tukar posisi Yandi dan Yen Yen. Indonesia juga pernah memiliki seorang presiden perempuan. Kini saatnya tahun 2030 kemungkinan akan dipimpin lagi oleh perempuan. Yen Yen akan menyampaikan visi misi Indonesia 2030 sekitar 2 menit. Silakan. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih kepada Dewan Juri, kemudian kepada Presiden Yandi dan Presiden Gus Rijal, juga kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin membangunkannya sebagai presiden melalui visi saya, yaitu menjadikan Indonesia menjadi sistem organ dunia yang atraktif dan juga produktif, terutama bagi bangsa Indonesia. Melalui beberapa langkah. Yang pertama, peningkatan IPM atau Human Development Index pada level maksimum. Kemudian, pembentukan kekuatan identitas bangsa yang originalitas dan bermoral. Yang ketiga, meningkatkan sektor produktivitas dan juga daya saing bangsa melalui mutu pendidikan dan kesehatan. Serta keempat, optimalisasi sektor pariwisata. Dan yang utama bagi saya dan menjadi skala prioritas saya adalah peningkatan IPM atau sumber daya manusia dari segi moral dan juga pendidikan. Karena apa? Sebagaimana saya kutip dari sebuah lagu, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Tidak hanya raganya yang saja yang perlu dibentuk, tetapi jiwanya perlu dibentuk untuk dapat memiliki mentalitas yang kuat, memiliki daya juang tinggi, sehingga memiliki daya saing yang tinggi. Dengan begitu, Indonesia akan menghasilkan ekonomi yang gemilang, politik dan hukum yang gemilang, serta kehidupan yang gemilang. Oleh karenanya, marilah kita bersama untuk bersatu padu mewujudkan apa yang menjadi impian dan cita-cita bangsa. Karena bersama 100% I can, even 1000%, yes, we can. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yen Yen menjadikan basis moralitas sebagai pondasi untuk membangun Indonesia. Bagaimana komentar dan dari Rijal, terutama setelah itu Yandi, silakan. Terima kasih Presiden Yen Yen. Saya melihat tadi Presiden Yandi menyinggung pendidikan, meskipun di situ surga bagi dunia. Kemudian Saudari Presiden Yen Yen menyinggung tentang kualitas sumber daya manusia, yang diantaranya adalah ada priority peningkatan IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Otomatis untuk mewujudkannya semuanya adalah syarat mutlaknya adalah dengan peningkatan mutu pendidikan, yang tidak lain adalah sebelumnya sudah saya sampaikan. Ini artinya adalah Anda mendukung visi saya, dalam artian Anda berdua mendukung visi saya. Oleh karena itu izinkan saya untuk yang pertama menjadi presiden, setelah itu baru Anda. Terima kasih. Terima kasih sebelumnya Bapak sudah menawarkan diri sebagai presiden, tapi saya melihat Bapak lebih cocok apabila Anda menjadi Menteri Agama ya Bapak ya. Sudah ada 2 tawaran Pak, Menteri Pendidikan atau Menteri Agama Pak. Kalau Ya. 2 menteri digabungkan jadi presiden. Jadi sebelah kanan saya Menteri Agama dan sebelah kiri saya Menteri Pendidikan ya. Menteri Pendidikan. Ya, baik, mengomentari komentar dari Pak Gus Rijal, Pak Presiden Gus Rijal. Begini Pak, memang visi Anda seperti yang tadi saya katakan, saya setuju dengan visi Anda untuk memajukan mutu pendidikan. Tetapi begini Pak, basic daripada pendidikan itu adalah kita memotivasi terlebih dahulu. Apalah artinya apabila pendidikan tidak didukung dengan moralitas bangsa, sebagaimana yang Bapak lihat sekarang, bahwa pendidikan terus mengalami peningkatan, dapat bersaing secara internasional, tetapi mungkin kita hanya membicarakan mengenai pemerataan pendidikan. Namun apakah kita melihat daripada moral-moral siswa-siswi kita yang memang harus lebih dibina dan tetap kepada budaya Indonesia yang sebenarnya, begitu Bapak. Jadi sebenarnya yang menjadi titik awal adalah motivasi dan juga moralitas bangsa yang kemudian akan tentunya berpengaruh kepada pendidikan yang dapat bersaing di dunia internasional. Begitu Bapak, terima kasih. Baik, jadi Yen Yen mempertegas bahwa fondasi untuk membangun sebuah bangsa dengan membangun karakter dan budaya bangsa.
bagaimana komentar juri kita? Kita mulai dari Dr. Azmi. Siap, Ibu Presiden. Kali ini saya lihat Anda lebih mempunyai satu visi yang sangat meyakinkan warga negara Anda. Saya mau Anda mengupaskan satu strategi yang lebih spesifik selain daripada strategi untuk pembangunan SDM dan pendidikan. Bagaimana Anda bisa meyakinkan investor ataupun untuk berinvestasi di negara di Palu Indonesia ini? Investasi untuk mendatangkan, sebagaimana tadi saya katakan bahwa kita meranah kepada karakteristik budaya. Dengan Indonesia yang berbudaya menunjukkan karakter yang sesungguhnya seorang Asia yang agamis dan juga bermacam-macam budaya, maka itu tentunya akan bisa meningkatkan sektor pariwisata. Itu strateginya, yaitu meningkatkan budaya-budaya lokal sehingga dapat menarik investor untuk dijadikan wisata budaya, begitu, sehingga dapat berinvestasi di Indonesia. Baik, selanjutnya barangkali Dr. Azmi cukup? Cukup. Kita lanjutkan ke Profesor Cecep. Terima kasih. Ada satu hal yang sangat prinsipal yang kadangkala unpredictable gitu. Tentu apa yang disampaikan oleh Pak Azmi, saya agaknya menentang. Sebab ini cukup dilematik ketika kita dihadapkan dengan situasi sekarang. Terlebih, saya tidak menjamin tahun 3000 itu akan lebih valid, akan lebih solid, akan lebih representatif di dalam dunia tadi. Oleh karenanya, optimalisasi, lalu kemudian indeks pembangunan manusia, ini proses ini tentunya melalui processing. Sebab kita fahamkan bahwa pendidikan itu adalah proses. Trik-trik apa dan kiat apa yang saudari Presiden Yen ini bisa diterapkan setelah merespon apa yang diharapkan dari masyarakat Indonesia yang notabene tidak kurang dari 250 juta. Silakan, makasih. Ya, terima kasih Pak Cecep. Begini, apa yang bisa saya berikan kepada rakyat? Artinya saya mengharapkan rakyat Indonesia memiliki mutu pendidikan dan kualitas kesehatan yang cukup untuk dapat memiliki daya saing. Itu yang saya harapkan. Apa yang saya berikan? Saya tidak memberikan apapun, tetapi mereka yang memberikan sesuatu untuk diri mereka sendiri. Dengan mereka memiliki keterampilan, dengan mereka memiliki kesehatan yang berkualitas, kemudian dengan pendidikan, mereka akan bisa berdiri di atas kaki mereka sendiri dan berpengaruh kepada produktivitas. Mereka akan mampu melakukan apapun sesuai dengan bidangnya dan juga mengelola lingkungan sehingga menjadi sumber hidup bagi masyarakat setempat. Sehingga bagi saya, dengan apa yang mereka lakukan tersebut, mereka akan mampu mendapatkan apa yang mereka harapkan pula. Begitu Bapak. Ya. Tapi ada satu hal yang sangat tentu mengganjal pemikiran saya barangkali, Pak Moderator. Merubah tadi yang disebutkan mindset. Ya. Ini sudah berganti-ganti, artinya berganti-ganti pimpinan. Untuk merubah mindset ini kan perlu ada, artinya perlu apa? Perlu ada komunikasi, lalu kemudian perlu ada ilmu yang selama ini tidak bisa direduksi malah ungkapan pendidikan. Untuk merubah mindset. Baik, begini Bapak. Terima kasih Bapak. Begini, memang tidak mudah mengubah pola pikir. Itu sangat tidak mudah, seperti kita ketahui. Jangankan kita mengubah pola pikir seluruh bangsa Indonesia, mengubah orang-orang yang berada di lingkungan sekitar saja itu tidak gampang. Oleh karenanya saya sebagai presiden melakukan sosialisasi langsung ke daerah-daerah, sehingga saya memotivasi kemudian memberikan reward, semacam reward yang diberikan kepada masyarakat yang berprestasi, maka itu akan memotivasi masyarakat yang lainnya dengan terus mengadakan pemantauan, melibatkan pemerintah daerah untuk adanya laporan terhadap pemerintah pusat. Begitu Bapak, terima kasih. Ya, tapi ada, makasih. Satu hal. Ya, boleh Bapak. Moderator, mohon Silakan, izin. Lanjutkan. Satu hal yang tentu ini pandangannya itu jauh ke depan. Ketika kita harus merubah mindset itu tadi. Yang jadi persoalan kemudian, bagaimana statement yang mesti Anda munculkan, lalu kemudian melahirkan masyarakat yang
kredibel, tidak sebatas dalam konteks populer dan populis. Tanggapan Anda mengenai ini, sebab proses pendidikan itu berawal dari pemikiran apa yang disampaikan oleh Anda sebagai presiden. Singkat barangkali, silakan. Statement saya hanya begini Bapak. Lakukan apa yang bisa kamu lakukan, tapi jangan pernah menyerah pada keadaan. Karena siapapun mampu untuk melakukan menjadi apa yang mereka inginkan. Terima kasih. Baik, sedikit pertanyaan saya buat Yen. Tadi Khairul Rijal cocok kan jadi Menteri Agama, Yandi Menteri Pendidikannya. Kalau Pak Cecep dan Pak Azmi itu cocok akan jadi Menteri apa kira-kira? Beliau akan menjadi pengganti presiden, Pak. Setelah saya lengser, maka beliau akan menjadi presiden. Baik. Indonesia ternyata tidak terbatas stok kepemimpinan muda yang luar biasa. Mereka memiliki integritas, kapabilitas, leadership skill, dan political communication skill. Dan mereka memang pantas untuk memimpin Indonesia. Luar biasa ya. Luar biasa, debat yang sangat luar biasa. Terima kasih Bapak Hada Yuda sudah memandu kami dan Ica. Debat IM Presiden grup pertama. Itu tadi masih grup pertama, Ica. Betul sekali. Ini pasti akan lebih seru lagi karena ada sosok yang episode lalu dibilang mirip yang subur katanya. Wow. Unik ya, pasti penasaran. Langsung saja kita akan undang ketiga finalis debat IM Presiden grup kedua. Yang pertama ada Agung Giantoro dari Jakarta. Hart Runtuwene dari Manado. Dan Isna Nurfitria dari Surabaya. Ya, untuk itu kami persilakan kepada ketiga calon presiden di grup kedua untuk menempati podiumnya masing-masing. Ya. Dan nantinya bertindak sebagai moderator di grup kedua dari debat IM Presiden ialah Profesor Dr. Cecep Sudirman Ansari MA MPD. Beliau adalah Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia. Iya. Sesaat lagi kita akan sudah saksikan debat IM Presiden grup kedua. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di IM Presiden, the reality TV show akhir program Indonesia Bisa. Debat ini mempunyai potensi koalisi. Si Poltak dan si Eyang Subur. Indonesia pasti bisa. Kembali lagi di IM Presiden, the reality TV show akhir program Indonesia Bisa. Ya, di tengah-tengah kita sudah ada Abi Cecep, nantinya akan memandu kita dalam debat IM Presiden di grup kedua. Betul sekali. Dan kita akan mengecek dulu ya supporter-supporter dari para kontestan di grup kedua ini. Nah, yang pertama, mana pendukung dari Agung Giantoro? Dari Presiden ganteng kita, Hart Runtuwene. Wow. Dari Presiden cantik Isna Nurfitria. Luar biasa ya. Luar biasa sekali. Ketiga finalis kita ini memang sangat patut mencuri perhatian karena sampai detik ini pasti juga akan memberikan visi misi yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Betul sekali, Ca. Dan langsung saja Indonesia, ini dia debat IM Presiden grup kedua. Silakan Bapak. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suasana yang sangat kondusif tentu mesti diiringi dengan nilai kohesif. Artinya kebersamaan dan keberjamaah. Salah satu bukti tentu ini adalah merupakan suatu sedekah jariah yang akan disampaikan melalui IM Presiden ini. Dan tentu momen ini adalah sangat strategik sebab kita menghadapi 2014, 2019, 2024, 2029 dan insya Allah salah satu kadernya ini akan mampu membentuk karakter building dari community Indonesia. Kami mempersilahkan kepada Presiden Agung Giantoro untuk menyampaikan visi misi. Silakan. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Rakyatku, sejarah membuktikan bahwa negara-negara yang mampu maju, makmur, dan sukses
adalah negara-negara yang mampu meramu kebijakan ekonomi dan politiknya yang tepat sehingga terbangun sistem ekonomi politik yang pas untuk negara itu. Sistem politik, kita lihat Cina dengan sistem politik sentralistik komunisnya, dengan bentuk negara kesatuannya mampu maju. Kita lihat India dengan sistem politik demokratisnya, dengan bentuk negara federal, sistem pemerintahan parlementer mampu maju. Kita lihat Uni Emirat Arab dengan bentuk kerajaannya, kedinastiannya, syekhnya, dengan bentuk negaranya adalah federal, mampu maju. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Indonesia kita memiliki sistem sendiri yang saya sebut sistem politik demokratis dengan bentuk kesatuan yang saya singkat Sipoltak. Apa itu Sipoltak rakyatku? Sipoltak adalah sebuah sistem politik demokratis dengan bentuk negara kesatuan dan sistem pemerintahan presidensial berdasarkan basis otonomi daerah. Lalu yang kedua adalah menyangkut sistem ekonomi. Kita lihat Cina dengan sistem ekonomi pasar sosialisnya, dengan motor industri manufakturnya mampu maju. India dengan sistem ekonomi liberalisnya, dengan motornya adalah industri IT mampu maju. Bagaimana dengan Indonesia? Kita memiliki sistem ekonomi sendiri, yang dimana sistem ekonomi ini saya bentuk sebuah sesederhana mungkin, sehingga rakyat mampu memahaminya dengan mudah, termasuk adik-adik sekalian di sini, yaitu sistem ekonomi yang subur makmur, saya singkat CE yang subur. Apa itu CE yang subur? Adalah sebuah strategi perekonomian dengan perencanaan yang sistematis berbasiskan sumber daya alam, yaitu sektor agroindustri, untuk menjadi topangan landasan bagi terbangunnya industri manufaktur yang canggih. Demikian sehingga terbangunnya Sipoltak dan CE yang subur diharapkan mampu menjadi negara ini mampu merebut maju, adil dan sejahtera 2030. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara Presiden Hud, untuk menanggapi, mempertanyakan atau mungkin menyanggah apa yang disampaikan Sipoltak dan kemudian Eyang Subur. Silakan. Terima kasih. Sahabat saya Presiden Eyang Agung, Anda ini cukup sakti dengan melakukan sistem Sipoltak dan Eyang Subur. Tapi secara realitas kita trias politika. Bagaimana Anda melihat hal ini? Karena tidak sepaham dengan yang terjadi dalam sistem kita saat ini. Anda ingin merubah rupanya. Bagaimana pendapat Anda? Iya, kita tetap berpilar pada 4 pilar kebangsaan, yaitu negara kesatuan, bentuk negara kita, kemudian landasan ideologinya adalah Pancasila, kemudian konstitusinya adalah Undang-Undang Dasar 45, dan meramu kebinekaannya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Dan ada 3 bentuk, ada bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan. Bentuk negara tadi fix negara kesatuan, bentuk pemerintahan adalah republik, kita tidak kerajaan seperti Uni Emirat Arab, dan sistem pemerintahan kita adalah presidensial dengan memanfaatkan trias politika tadi. Perpaduan ini mudah-mudahan akan menjadi perpaduan yang paling apik. Sipoltak dan yang suburnya. Apakah mungkin lagi Sipoltak itu berarti adalah paduan dari keramuan komponen-komponen tadi Pak, dan CE yang subur adalah merupakan strategi perekonomiannya dengan basis agroindustri karena 61 juta penduduk kita adalah bergerak di sektor pertanian. Memang Anda begitu sakti yang Agung. Terima kasih. Terima kasih kepada Presiden kita Bapak Eyang Subur. Walaupun Pak, setiap presiden itu harus punya jati diri. Bapak sudah mengikuti tokoh, harusnya tokoh yang mengikuti Bapak, bukan Bapak yang mengikuti tokoh. Saya ingin menegaskan tentang sistem politik yang Bapak tegaskan, yaitu Sipoltak, sistem politik demokratis dengan basis otonomi daerah. Padahal kita mempunyai daerah khusus di Indonesia, ada 5 daerah khusus di Indonesia: Aceh, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Papua, dan Papua Barat. Bagaimana pendapat Bapak jika Bali sebagai penyumbang devisa terbesar di Indonesia dalam daerah pariwisata mendapatkan otonomi khusus, karena Bali sudah 3 kali mengalami rapat paripurna dalam Otosus. Sementara jika kita mensahkan Bali sebagai daerah otonomi khusus, itu akan bertentangan dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, negara berdasarkan Republik Indonesia.
Dan itu berarti jika ada otonomi khusus, apakah tidak takut Negara berbentuk disintegrasi kesatuan, pasal 1 Iya, ayat 1. maaf, negara berbentuk kesatuan, apakah Bapak tidak takut akan terjadi disintegrasi atau perpisahan negara? Ya, terima kasih. Silakan dijawab. Ada 3 faktor utama sebuah negara menentukan daerah itu otonomi khusus atau tidak. Yang pertama adalah faktor strategis pertahanan keamanan. Contoh adalah Aceh Papua karena bentuk upaya strategi separatisme yang begitu dianggap berbahaya, maka diberikan dia otonomi khusus. Kemudian yang kedua adalah faktor histori. Dan karena dia ada mengalami perjalanan sejarah yang panjang dan sangat strategis dalam arti histori, maka dia diberikan otonomi khusus, itulah Yogyakarta. Yang ketiga adalah faktor strategis dalam hal politik. Dan itu yang diberikan kepada daerah khusus ibu kota karena secara politik dia merupakan sentral pemerintahan. Nah, kalau 3 faktor ini tidak mencukupi, maka sebaiknya daerah yang meminta otonomi khusus itu dianggap diabaikan dalam arti ada proporsional tertentu. Dan untuk Bali saya kira tidak memenuhi ketiga kriteria tadi. Terima kasih. Terima kasih Saudara Presiden. Saya ingin melihat satu visi luar biasa daripada Presiden Agung di mana Anda boleh meyakinkan dunia supaya visi Anda ini lebih menarik kepada penarikan kepada investasi asing supaya Anda menstrategikan bagaimana Anda bisa membangunkan ke depan negara Republik Indonesia ini sehingga boleh memakmurkan warga Anda. Gitu. Silakan. Mengenai visi yang sangat unggul, yaitu memang saya memiliki strategi tadi di konsepsi Eyang Subur ini. Itu apa yang saya sebut Master Plan Transformasi Ekonomi Indonesia. Di situ saya bukan ada 6, tapi ada 7 koridor. Di 7 koridor itu produk unggulan, program unggulan saya untuk kita tawarkan kepada dunia ada 2. Yang pertama adalah di 7 koridor ekonomi itu, kita bangun apa yang disebut Special Economic Zone, kawasan ekonomi khusus. Di situ terjadi free trade zone, bebas pajak untuk 5 tahun, seperti dilakukan di Cina. Dan kemudian di situ juga dibangun infrastruktur secara besar-besaran, seperti pelabuhan internasional. Ada 7 kawasan ekonomi khusus. Yang kedua adalah apa yang saya sebut program PTSP, pelayanan terpadu satu pintu. Jadi semua investor baik dalam dan luar negeri kita layani hanya pada satu pintu, yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal. Dengan 2 unggulan tadi, kawasan ekonomi khusus dan PTSP, mudah-mudahan menjadi daya tarik luar biasa. Kita berikan aplaus terlebih dulu. Kami mohon mempersilahkan pada Bapak Dr. Hanta. Baik, terima kasih. Presiden Agung saya kira menguasai materi ya, banyak cukup menarik ide-idenya. Kemudian kalau saya boleh usul, tadi sudah menarik ketika menjadikan branding si Poltak dan si Eyang Subur. Itu menarik, membuat orang muda teringat, itu penting untuk melakukan strategi komunikasi politik. Tetapi akan lebih cantik lagi, lebih menarik lagi kalau membuat istilah baru, kemudian itu dipopulerkan, orang semakin ingat. Kira-kira dulu Pak Harto punya trilogi pembangunan, Bung Karno punya Trisula dan sebagainya. Presiden Agung punya suatu, tidak harus dengan nama tokoh yang sudah ada sekarang ini. Itu komentar saya. Untuk beberapa pertanyaan menarik terkait si Poltak, yaitu membangun sistem politik yang demokratis tadi, kita sistem presidensil. Itu menarik. Tetapi tadi sudah dikaitkan, itu biasanya tidak kompatibel dengan sistem multipartai. Itu bagaimana mengatasinya, lalu idealnya berapa sih jumlah partai di Indonesia, kemudian bagaimana cara menyederhanakannya. Satu lagi, otonomi daerah tadi sempat disinggung, kita tahu otonomi daerah kita terdesentralisasi administratif, fiskal, tapi politiknya belum terdesentralisasi, masih tersentralisasi. Itu bagaimana solusinya untuk Indonesia kita? Ya, yang pertama adalah agar ada kompatibel antara sistem presiden dan multipartai, itu kita melakukan penyederhanaan partai. Yang pertama adalah dengan meningkatkan PT atau parliamentary threshold sehingga jumlah partai otomatis akan berkurang. Yang kedua adalah menyederhanakan jumlah fraksi dalam Undang-Undang Susduk kedudukan MPR dan DPR. Dengan sederhana jumlah fraksi maka diharapkan sederhana jumlah partai akan kompatibel sehingga melahirkan produk-produk undang-undang yang tidak bertele-tele dan kebijakan-kebijakan pembangunan yang efektif. Yang kedua adalah mengenai apa tadi satu lagi Pak pertanyaannya? Branding.
Dan jumlah partai idealnya Indonesia berapa lalu? 78. Antara 7 dan 8. Salah satu penelitian dari CISS membuktikan bahwa idealnya partai di Indonesia sesuai dengan struktur parlemennya itu adalah 7-8 partai. Dan mengenai otonomi daerah, kita memang ada benturan diantaranya dengan persoalan ekonomi, itu benturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Ini ada ketidaksinkronan di mana otonomi daerah memberlakukan kepada Pemda izin wewenang investasi, sedangkan di Undang-Undang Nomor 25 2007 tentang penanaman modal tidak diizinkan. Terima kasih. Sekali lagi, mana oplos Anda? Penuh semangat. Indonesia pasti bisa. Ulangi. Indonesia? Oke. Terima kasih. Mari kita ke sana. Iya. Iya. Tentunya sangat menarik sekali ya Betul. Ica ya, bahwa Agung ini memang memiliki pengetahuan yang sangat luar biasa dan juga kreatif sekali ya. Betul tentunya sekali. ya. Cocok sekali dipanggil seperti yang subur karena berkarisma ya. Istrinya 8, yang ini pasti pendukungnya jutaan di sini ya. Setuju semuanya? Tepuk tangan sekali lagi untuk Agung. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, sesaat lagi akan tampil Bapak Hart Runtuwene dari Manado. Tetap di I Am Presiden, the reality TV show Academy Program Indonesia Bisa. Negara demokrasi modern. Tetapi untuk Indonesia kita masih punya PR. Harus menjadi contoh sebagai seorang presiden. Selamat datang kembali di I Am Presiden, the reality TV show Academy Program Indonesia Bisa. Ya, setelah tadi kita saksikan penampilan dari Agung yang sangat luar biasa. Kali ini saya ingin dengar pendukungnya dari Presiden Hart. Iya, nampaknya sudah tidak sabar, Dewan Juri sudah siap. Moderator juga sudah siap. Ini dia langsung saja Hart Runtuwene dari Manado. Silakan. Hart Runtuwene tentu dengan visi, misi, dan strategi yang kita sama-sama simak dan saksikan. Kami persilakan. Enjoy semuanya. Indonesia, the land of smiling people. Kita harus senyum kalau kita sudah sejahtera. Sebab ini 2030. Sebelum sambutan saya harap Anda senang. Sehingga seperti saya, Anda sudah sejahtera 2030 ini. Marilah dengarkan pidato saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Anda rakyatku yang sudah sejahtera. Saat ini kita Indonesia setelah setahun kepemimpinan saya dari 2029 di 2030 ini kita sudah sejahtera. Seperti Bayern Munchen ketika juara Piala Champions, ketika Spanyol ketika juara dunia, yang terbeban di pundak mereka bukan mereka merebut, tapi bagaimana mempertahankannya. Saat ini kita Indonesia sudah merebut kesejahteraan itu di 2030. Saat ini kita menuju 2045, 100 tahun Indonesia mereka, kita akan ciptakan Indonesia jantung dunia. Untuk itu saya harapkan kita akan merajut, mempertahankan saat ini jati diri bangsa. 3 strategi saya. Pertama, kita tingkatkan terus kualitas iman percaya kita. Yang kedua, kita tingkatkan terus kualitas iptek, ilmu pengetahuan teknologi dan seni kita. Dan yang ketiga, kualitas pendidikan kita, sehingga kita terus bisa bersaing dan kompetitif. Sehingga darah kesejahteraan itu dari jantung kita terus kita pompakan terus kepada berbagai negara. Karena saya yakin Anda bisa, ya bisa. Anda bisa, saya bisa, semua bisa. Indonesia bisa, God bless Indonesia. Terima kasih. Sangat menarik apa yang telah disampaikan oleh Presiden Hart. Akan tetapi saya agak sedikit mempertanyakan tentang syarat nomor 1. Bagaimana meningkatkan kualitas iman dan percaya kita. Bapak, seperti kita ketahui bahwa Indonesia bukanlah negara Islam, tetapi negara dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam. Karena itu saya ingin menanyakan sebuah isu penting yang sering terjadi di Indonesia. Apakah Bapak setuju tentang pemisahan agama dan negara? Karena seringkali demonstrasi dan perpecahan sosial terjadi karena isu agama. Silakan Bapak jelaskan. Terima kasih. Perbedaan kita adalah kekayaan kita.
Itu kita pakai untuk terus maju. Dan dalam konstitusi kita, dalam pembukaan UUD 1945, alinea keempat, kita berdasarkan negara ketuhanan yang Maha Esa, bukan negara agama. Itu kita kedepankan terus dan kita jaga. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih. Ya maaf Pak, untuk negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa itu dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar. Ya. Kalau dalam pasal alinea keempat pembukaan UUD 1945 adalah kemerdekaan Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Maaf saya sekedar membenarkan. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Kepala Suku. Terima kasih ya. Bapak Presiden, tampilannya seperti kepala suku. Profesor ini namanya baju adat Tona Aswangko Umbanua, pemimpin besar negeri artinya. Maaf Bapak Presiden sekaligus Kepala Suku, Profesor Dr. Kim Kyodong dari National Seoul University melakukan riset tentang karakter orang Korea, bahwa sebelum 1950-an karakter orang Korea itu malas, tertutup, bodoh, dan klinik. Tapi pasca 1950-an berubah menjadi karakter kerja keras, haus ilmu pengetahuan dan kemajuan, akhirnya melahirkan Korea yang luar biasa seperti saat ini. Samsung Korea salah satu bukti saja. Nah kemudian Jepang pun seperti itu sebelum era restorasi Meiji 1868. Dan bagaimana dengan karakter bangsa Indonesia saat ini yang dianggap oleh pakar kita sendiri, Kuncharaningrat, tidak cocok karakter kita untuk mencapai kemajuan. Tanggapan Bapak? Ya, terima kasih Pak Presiden Eyang yang sakti, Pak Eyang Agung. Kita memiliki juga yang sakti namanya Pancasila. Dan kalau kita belajar tanggal 1 Juni nanti kita peringatinya. Dan kita belajar contohnya Jepang ketika Hiroshima Nagasaki, Perdana Menteri bertanya berapa guru kita yang tersisa. Dan pendidikan itu cukup penting. Tersisa salah satu yang hidup kena bom atom apa gimana? Yang kena bom atom itu Pak, yang rupanya mereka kurang sakti. Sehingga akhirnya guru pendidikan itu cukup penting untuk meningkatkan kualitas dan mengharapkan jati diri bangsa. Sebagaimana tadi saya katakan yang diralat, bahwa kita terlihat dalam alinea keempat itu sila, itulah sakti kita Pak. Jadi kesaktian bangsa kita harus kita pertahankan, itulah jati diri bangsa kita. Terima kasih. Iya, terima kasih. Kita berikan aplaus. Tentu kami memohon pada saudara moderator, Bapak Dr. Hanta. Baik, terima kasih Profesor Cecep. Ide-ide yang luar biasa, gagasan dari Presiden kita. Tadi menyinggung banyak hal tentang konstitusi. Jadi sederhananya bernegara itu ada berkonstitusi. Dan itu kelebihan dari beberapa negara demokrasi modern. Tetapi untuk Indonesia kita masih punya PR untuk membumikan nilai-nilai konstitusi. Kalau dulu Pak Harto menggunakan strategi P4, ada penataran P4, ada BP7 yang menyelenggarakan dan seterusnya. Kemudian sekarang MPR punya 4 pilar yang disosialisasikan. Kira-kira apa kiatnya untuk membumikan nilai-nilai konstitusi, nilai-nilai Pancasila di bumi Indonesia? Terima kasih. Ketika 2029 saya menjadi presiden, salah satu program saya adalah Kartu Pintar Indonesia. Sehingga dengan demikian segala sesuatu ada di situ. Mereka bisa menggunakan kartu itu salah satunya untuk membuka bagaimana tentang konstitusi kita. Karena kita akan menghadapi suatu era digitalisasi, suatu era teknologi, dan mereka akan kuasai, mungkin tidak lewat buku, tapi lewat komputer, lewat berbagai kecanggihan teknologi bisa melihat segala konstitusi kita akan terbumikan. Dari yang pendidikan paling rendah sampai pendidikan paling tinggi, mereka akan tahu. Dan tidak ada lagi yang lupa 1 sampai 5 sila Pancasila contohnya. Dan berbagai hal. Itulah konstitusi kita yang bisa dibumikan, salah satu kiat saja seperti itu sebagai presiden. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih dan kami serahkan sepenuhnya pada Ica dan Denny. Iya, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi. Iya. Sungguh perdebatan yang sangat menarik tadi ya, baik itu sanggahan dari kedua presiden lainnya dan juga dari Dewan Juri bisa dijawab dengan lugas oleh Bapak Hart tentunya. Betul sekali, dan Pak Hart ini merupakan salah satu finalis yang cukup unik karena di setiap penampilannya pasti bawa kostum nih. Iya. Kalau tiap karantina beliau selalu bawa kostum, berbelas-belas pasang kostum. Betul, luar biasa ya. Pemirsa jangan kemana-mana, sesaat lagi kita akan saksikan visi dan misi dari Isna Nurfitria. Tetap di I Am Presiden, the reality TV show Academy Program Indonesia Bisa.
Presiden Isna yang cantik dan manis. Kembali lagi di I Am Presiden, the reality TV show akhiri program Indonesia Bisa. Tinggal satu lagi finalis yang akan tampil untuk memaparkan visi dan misinya di grup 2 ini. Saya ingin tahu pendukungnya dari Isna Nurfitria mana? Pastinya bersemangat Denny, karena Isna datang dari kota pahlawan, dari Surabaya. Pastinya semangatnya berkobar-kobar seperti seorang pahlawan ya. Langsung saja, ini dia Isna Nurfitria dari Surabaya. Silakan Bapak. Untuk lebih santai dan refresh, kami persilahkan Saudari Presiden Isna untuk bertukar posisi dengan Saudara Presiden Hart. Makasih. Kita agaknya di episode ini sudah cukup capek melihat laki-laki tentunya. Oleh karenanya, satu-satunya di episode ini adalah yang tercantik, itu adalah Presiden Isna. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi seluruh masyarakat Indonesia. Yang saya hormati Bapak Presiden Hart Runtuweni, yang saya hormati Bapak Presiden Agung Giantoro. Indonesia tahun 2030 haruslah menjadi negara yang mandiri, dinamis dan berbudaya. Bukan sebuah mimpi jika Indonesia mampu mewujudkan masyarakat yang berkualitas dan bebas dari kemiskinan. Bukan sebuah harapan kosong belaka jika Indonesia mampu melanjutkan sumber daya alam yang berkelanjutan. Dan bukan cita-cita semu belaka jika Indonesia mampu mewujudkan sinergi antara birokrasi, wirausahawan, dan pekerja menuju daya saing masyarakat global. Dan langkah strategis yang akan saya lakukan adalah, yang pertama, pemerataan infrastruktur wilayah negara untuk tempat tinggal masyarakat. Seperti yang kita ketahui, Indonesia di tahun 2013 memiliki 240 juta penduduk. Dan di tahun 2030, ada prediksi Indonesia sudah memiliki jumlah penduduk sebanyak 285 juta jiwa. Jika tidak ada pengelolaan infrastruktur negara yang bagus, maka yang terjadi adalah penumpukan penduduk di beberapa wilayah. Karena itu harus ada pengelolaan yang optimal di tempat ini. Yang kedua adalah mewujudkan sumber daya Indonesia. Mewujudkan sumber daya Indonesia yang meliputi antara sumber daya alam dan sumber daya manusia menuju sumber daya yang berkualitas. Jika kita ambil dari wilayah pendidikan, maka harus ada 4 hal yang kita tekankan. Yang pertama adalah teladan, yang kedua adalah kebiasaan, yang ketiga adalah sikap, dan yang keempat pengawasan. Langkah terakhir adalah mewujudkan Indonesia sebagai daya tarik pariwisata dunia. Jika Singapura, tetangga kita, dengan hanya 7.000 km persegi, mampu mewujudkan negara dengan cadangan devisa terbesar pariwisata ke-9 terbesar di dunia, maka saya yakin Indonesia memiliki wilayah 1.900.000 lebih akan mampu menyaingi Singapura. Dan itu tidak akan mampu kita wujudkan jika saya hanya bergerak sendiri. Sejatinya kekuasaan yang saya peroleh adalah amanah. Tidak ada yang namanya penguasa, melainkan hanya pelayan sejati. Bersama kita membangun Indonesia. Terima kasih. Statistik mengatakan bahwa sekitar 2030 penduduk kita sekitar 280 juta lebih atau bisa 300 lebih dengan pertumbuhan rata-rata 1,5%. Statistik juga meramalkan bahwa perbandingan pertumbuhan itu antara pria dan wanita lebih banyak wanita jumlahnya 40-60. Nah, kalau nanti 2030 jumlah penduduk kita lebih banyak wanita, sedangkan pria lebih sedikit, tentu wanita sulit dapat jodoh. Pertanyaannya kemudian adalah bahwa kalau kaitannya dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74, apakah boleh poligami itu di mana pria mempunyai istri lebih dari satu? Tenang.
Ini untuk mengatasi solusi kependudukan atau demografi tadi. Yang kedua adalah bagaimana apakah Ibu Ustadz, mirip guru ngaji saya waktu SD, Bu Isna ini setuju seorang presiden kepala negara memiliki istri lebih dari satu. Terima kasih Saudara Presiden Agung, substansinya sudah bisa kita simak bersama. Silakan Saudara Presiden. Hai. Ya, terima kasih. Saya melanjutkan saja karena dalam undang-undang partai politik keterwakilan 30% perempuan sangat diharapkan. Setahun lagi kita akan memilih para wakil rakyat kita. Menurut Anda, pendapat Anda, dengan 30% keterwakilan itu minimal, bagaimana pendapat Anda peran mereka ketika nanti dalam tempat mereka di legislatif? Terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan, Untuk pertanyaan dari yang pertama dari Pak Eyang Agung. Begini Pak, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 yang kita sahkan dengan PP Nomor 4 Tahun 75 tentang perkawinan, tidak ada satupun asas yang menegaskan bahwa poligami dilarang. Sekali lagi saya maaf, saya perempuan, saya bukan pendukung poligami, tapi saya hanya menjelaskan undang-undang. Berarti presiden boleh lebih dari satu istrinya? Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 adalah asas monogami, asas satu, tapi tidak melarang poligami. Dan ini sudah dijelaskan dalam kitab suci bahwa kita boleh menambah istri lebih dari satu, boleh dua, boleh tiga, boleh empat, asal adil. Berarti dan yang subur boleh jadi presiden? Maaf Pak, saya berbicara tentang konteks, Bapak tadi bertanya tentang bolehkah misalnya 40-60, saya jawab sesuai dengan asas monogami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, boleh beristri lebih dari satu, asal harus ada kumulasi subjektif dan kumulasi alasan objektif. Dan itu saya rasakan banyak sekali kendala di dalam pengadilan perdata tentang masalah perkawinan. Dan karena itu Pak, saya menekankan, jika Anda, karena Anda adalah penganut si Eyang Subur, jika Anda tidak mampu adil terhadap istri pertama Anda, jika Anda tidak mampu adil sebagai istri pertama Anda tidak usah nambah istri Pak. Kenapa? Karena ini adalah tekanan psikologis bagi perempuan. Itu tidak diperbolehkan dalam undang-undang kita. Dan untuk presiden, saya rasa di belakang pria yang hebat, di belakang laki-laki yang hebat, ada perempuan yang jauh lebih hebat. Dan itu saya rasa satu perempuan yang hebat itu tidak mungkin jadi 4 Pak. Carilah satu orang yang menurut Bapak terbaik. Dan untuk pertanyaan dari Pak Hartrun Tuwene tentang kuota 30% dalam parlemen, saya jelaskan begini Pak, dalam undang-undang kita 18 tahun yang lalu, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012, sudah ada amanah bahwa setiap partai yang akan mencalonkan calon legislatif itu minimal dari 3 calon harus ada 1 perempuan. Tetapi salahnya tidak ada sanksi yang menegaskan bahwa apabila partai tersebut tidak ada perempuan harus disanksi. Dan karena itu Pak, saya sangat sepakat jangan 30%. Kenapa? Karena seperti yang Bapak Agung jelaskan bahwa perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Saya bertanya perannya kalau mereka sudah duduk. Iya, dan karena itu saya lebih menegaskan kepada bagaimana kalau kita atur 50% saja. Karena saya yakin perempuan Indonesia memiliki kapasibilitas dan aksesibilitas yang cukup untuk menjadi calon legislatif di DPR dan juga MPR, bagaimana mereka bisa memperjuangkan hak perempuan. Dan itu bisa kita capai dengan hal pertama Pak. Iya, sikap terima dan kasih. kepemimpinan dari awal. Terima kasih. Kita berikan aplaus terlebih dahulu sebelum pada para juri yang kita cintai untuk lebih mengenakan suasana, Pak Dr. Asmi. Terima kasih Bapak Moderator Profesor Dr. Sesep. Saya ingin bertanya kepada Presiden Isna, melihat kepada latar belakang Presiden sebagai seorang muslimah yang membawa kepada perjuangan kaum Anda, bagaimana Anda sebagai Presiden boleh membawa satu visi ataupun strategi yang lebih baik untuk membawa sebuah misalnya sebuah negara Timur Tengah, Arab, untuk berinvestasi di dalam negara Republik Indonesia ini. Karena Anda telah pun dalam acara Presiden telah melaksanakan satu kunjungan study tour Anda ke negara Arab. Saya ingin Anda membuat campaign berinvestasi dalam berbahasa Arab untuk Indonesia. Terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Asmi. Setelah saya melakukan study tour selama kurang lebih 1 minggu di Uni Emirat Arab, saya mendapati satu hal Pak. Transportasi massal di Uni Emirat Arab itu sangat dimudahkan. Berbeda dengan Indonesia, dibuktikan dengan PT KAI,
karena saya sudah mencari bahwa PT Kereta Api Indonesia sama sekali tidak membuka lowongan untuk investor asing. Padahal PT KAI sebagai badan usaha milik negara sudah diatur dalam Undang-Undang BUMN bahwa 49% saham boleh dimiliki oleh investor asing. Seandainya KAI ini benar-benar dikelola dengan dana yang cukup dan manajemen yang bagus, saya yakin Kereta Api Indonesia sebagai salah satu transportasi yang paling banyak dipakai oleh rakyat Indonesia. Karena itu saya akan minta bantuan kepada DPR untuk merevisi Undang-Undang BUMN. Kenapa? Karena terkait dengan KAI ini sangat urgen dan sangat penting untuk investasi asing boleh masuk, Pak. Kenapa? Karena PT KAI ini sangat tertutup, tidak bisa dimasuki investor asing. Padahal jika investor asing bisa masuk Kereta Api Indonesia, saya yakin Indonesia bisa menjadi daya tarik pariwisata dunia, Pak. Kenapa? Karena satu-satunya di Indonesia yang kereta api masih pakai kereta api dengan rel itu hanya di Indonesia. Itu bisa menjadi daya tarik pariwisata, bukan hanya transportasi. Terima kasih. Saudari Presiden. Pertanyaan saya kepada Isna adalah, satu, kita sudah pernah punya presiden sebelum Anda sebelumnya ada presiden perempuan, Ibu Megawati. Coba secara singkat jelaskan apa yang membedakan Isna dengan seorang Megawati Soekarno Putri yang juga Presiden Republik Indonesia seorang perempuan. Satu. Kemudian kedua, Anda tadi menceritakan tentang pemerataan infrastruktur, tentang infrastruktur di beberapa daerah. Menurut pendapat Anda, sebaiknya ibu kota Indonesia itu tetap di Jakarta atau dipindahkan? Kalau setuju dipindahkan, kira-kira daerah mana sih yang cocok? Lalu kenapa itu yang menjadi pilihan? Ya, terima kasih atas pertanyaan dari Pak Hanta Yuda. Bapak telah bertanya pada saya apa perbedaan yang paling mendasar dengan saya dengan mantan Presiden Indonesia Ibu Megawati. Yang pertama, saya bukan anak mantan presiden, karena Ibu Megawati adalah anak mantan presiden, itu perbedaan pertama. Karena tak bisa kita pungkiri, mungkin Indonesia tidak menganut sistem kerajaan, tetapi bagaimana keturunan sangat mempengaruhi proses dalam politik. Saya bukan anak yang berada dalam bidang politik, apalagi anak seorang presiden. Yang kedua, saya pakai jilbab, ini identitas saya sebagai muslimah dan saya bangga. Mungkin Ibu Megawati menganut kepercayaan yang lain, walaupun banyak mengatakan jilbab tidak wajib, tetapi saya mengatakan ini adalah identitas saya sebagai muslimah dan saya bangga. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai Jakarta yang saat ini sudah berpenduduk lebih dari 10 juta jiwa dengan hanya luas 600 km persegi. Saya rasa itu sudah sangat terlalu banyak, tetapi apabila kita memindahkan ibu kota Indonesia ke kota lain, ini bukanlah persoalan sebidah kita membalikkan telapak tangan, Pak. Karena di Jakarta itu terdapat seluruh aset atau seluruh pusat seperti MPR, DPR dan juga seluruh aparatur negara berada di Jakarta. Saya rasa yang harus kita selesaikan adalah penduduk yang banyak itu kita transmigrasikan, karena bagaimanapun seandainya kita memindahkan ibu kota Indonesia ke negara lain, apakah itu akan menyelesaikan persoalan? Saya rasa tidak. Terima kasih. Iya, Merasakan keenakan dan keasikan. Dan selanjutnya kita akan persilakan untuk Bapak moderator untuk kembali ke tempat dan juga tepuk tangan sekali lagi untuk moderator kita dan juga grup kedua. Silakan Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Cecep dan lainnya. Ya, pemirsa, sekarang mari kita undang seluruh finalis I Am President. Pemirsa, jangan lewatkan penampilan mereka di episode selanjutnya untuk grup ketiga dan keempat, karena nantinya akan ada proses eliminasi siapakah yang akan meninggalkan panggung I'm Presiden. Dan jangan lupa terus dukung finalis favorit Anda dengan cara follow dan juga mention Twitter kami I'm Presiden @IAP_Indonesia. Serta dukung mereka melalui Twitter dengan hashtag IAP Indonesia. Akhirnya saya Denny Eka. Dan saya Ica Dina pamit undur diri. I'm Presiden Indonesia bisa. Kobarkan bakat dan semangat kepemimpinanmu. Sampai jumpa.